Halo semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Dan di video kali ini kita akan bahas ada beberapa hal menarik. Yang pertama adalah mengenai jejak dari jejak kaki, dua jejak kaki yang berbeda yang ditemukan di lokasi kejadian. Plus juga ada keterangan dari pakar, ini adalah dari Profesor Yesmil Anwar, kriminolog Universitas Padjadjaran. Apakah mungkin dalam dunia kriminal seperti ini, terutama pembunuhan, adakah yang namanya pembunuhan ataupun juga tindakan kejahatan yang sempurna atau perfect crime? Kita akan bahas itu semuanya, karena kasus ini kan sudah 4 bulan ya, jadi kita seru nih kalau ngebahas sesuatu hal yang sudah dikatakan oleh Profesor Yesmil itu sekitar 2 bulan lalu, kemudian sudah 2 bulan berjelang, kita melihat, kita cross check mana kira-kira yang masuk akal, mana yang kira-kira tidak masuk akal. Dan suka tidak suka, kasus Subang ini walaupun kita kesel gitu kan ya dalam hati, kok nggak terungkap-ungkap siapakah pelakunya, tapi ada sisi positifnya adalah kita sebagai masyarakat, kita ada proses belajar, karena menurut aku proses kasus Subang ini ngebuat kita itu jauh lebih bisa berpikir logika secara baik, tidak terlalu mengandalkan perasaan dan juga feeling, apalagi untuk hukum kan ya. Kalau untuk hukum, kita nggak bisa lagi menggunakan keyakinan ataupun juga perasaan, ya semuanya harus ada bukti-buktinya. Oke, sekarang kita bahas yang pertama adalah mengenai dua jejak kaki yang berbeda. Ini adalah hal yang sudah cukup lama dari awal kasus ini muncul pada saat olah TKP, kan memang ditemukan ada beberapa hal ya pada saat keterangan dari Kapolres Subang, Ibu Sumarni. Salah satunya adalah ditemukan ada dua jejak kaki berbeda di lokasi pembunuhan. Ini jejak kakinya siapa Anjas ya? Karena aku cek di jejak digital dari berbagai sumber, baik itu media mainstream, TV-TV besar, ataupun juga online artikel, belum ada yang mengatakan ini jejak kaki miliknya siapa. Kalau untuk puntung rokok, itu sudah banyak kan lah kita bahas dan juga media membahas itu. Kemudian sidik jari, ataupun juga hal-hal lainnya itu sudah banyak. Tapi kalau untuk jejak kaki berbeda ini milik siapa ya? Kita akan bahas ada beberapa kemungkinannya. Pertama gini, kalau seandainya karena kita ada pro dan kontra kan ya, karena saksi sudah banyak bicara di media massa, baik itu levelnya lokal ataupun nasional, pasti pada saat saksi mengatakan sesuatu, mereka sudah memiliki kecenderungannya masing-masing, dan yang menonton, yang membaca gitu, juga memiliki perspektifnya berbeda-beda. Jadi kita coba bahas satu persatu dulu dari kedua sisi yang pro dan kontra. Nah, ada dua jejak kaki berbeda di lokasi pembunuhan dan kita belum tahu siapakah pemilik jejak kaki tersebut, belum ada yang aku temukan, ada penyidik ataupun juga orang yang mengklaim ini punya dia atau punya dia. Tapi kalau teman-teman, menurut kalian sudah ada kok Anjas beritanya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar video ini ya. Oke. Terus kalau ada beberapa teman-teman yang bilang Anjas kok komentarku dihapus sama kamu di YouTube video gitu. Absolutely not. Jadi kalau memang itu adalah aturan dari YouTube ya, kalau memang kalian kata-katanya mungkin kotor atau kasar, YouTube itu punya cara filternya sendiri bagaimana menghapus, dan itu bukan aku yang menghapusnya. Oke, sekarang kalau seandainya jejak kaki yang berbeda ini adalah dugaan yang pertama, karena tidak bisa dipungkiri dari Kapolres Subang pun mengatakan dugaannya adalah si pelakunya adalah orang yang dekat, orang yang kenal. Ya, siapapun itulah, maksudnya mereka yang mengetahui lokasi kejadian dengan temuan-temuan di sana. Kalau seandainya bahwa jejak dua kaki berbeda ini adalah bagian dari keluarga mungkin, atau orang yang dikenal, atau bagian dari yayasan, atau orang-orang yang pernah datang ke lokasi kejadian, alibi yang kemungkinan besar akan dipakai orang-orang tersebut jika seandainya, oh ini adalah jejak kaki salah satunya kan berbeda nih, jadi ada dua orang kan ya. Jadi jejak kaki ini salah satunya adalah milik, misalkan begitu, adalah keluarga dekatnya. Nah, keluarga dekat ini kemungkinan besar akan beralibi, ya wajar aja ada jejak kaki saya di sana, karena memang saya sering ke sana. Jadi ya kalau ditemukan jejak kaki saya, itu hal yang wajar, bukan hal yang baru begitu. Tapi juga nggak mungkin tim penyidik pada saat mengatakan ditemukan ada dua jejak kaki yang berbeda, kalau jejak kaki tersebut tidak terindikasi dengan sesuatu hal yang bisa mengarahkan, jadi petunjuk begitu. Karena pasti kita tahu kan lokasi kejadian itu kan juga dipakai sebagai kantor yayasan. Bahkan keterangan terbaru dari Kompolnas sendiri pun dinyatakan ada lebih dari 50 DNA yang ditemukan di TKP begitu. Dan nggak menutup kemungkinan mungkin yang sudah diambil DNA-nya 55 saksi yang kita ketahui mungkin mereka semua sudah diambil,
Tapi kalau lebih dari 50, ada kemungkinan besar ada DNA orang-orang yang tidak ada dalam saksi tersebut yang masih belum ditemukan. Yang ini mungkin menjadi salah satu hal kenapa tim penyidik masih terlihat belum percaya diri untuk mengumumkan siapakah tersangkanya. Oke, itu adalah masalah DNA-nya. Kemudian kalau untuk jejak kaki ini, seandainya itu adalah orang yang di dekatnya, ya alibinya adalah tadi itu kan ya, oh ini karena saya sering ke sana gitu kan, jadi hal yang wajar. Tapi aku belum tahu ya bagaimana kata-kata untuk merumuskan kenapa kok tim penyidik bisa mengeluarkan statement dua jejak kaki yang berbeda. Kalau ini ada indikasi petunjuk kemana-mana, kalau nggak ada hal tersebut, maksudku pasti tidak akan disebutkan. Kemungkinan besar jejak kaki yang berbeda ini lokasinya berada di tempat-tempat di mana di situ dilakukannya eksekusi. Karena kan kita tidak tahu nih media ataupun juga netizen lokasi TKP di dalamnya seperti apa. Pasti tim penyidik sudah tahu kan ya bagaimana percikan darahnya atau seretan atau berkas. Mungkin aja misalkan begini, seandainya di kamarnya Ibu Tuti atau Amel gitu kan ya, ada percikan darah gitu. Nah, kalau percikan darah, logika aku berpikirnya gini ya. Kalau seandainya memang benar Ibu Tuti dieksekusi di kamarnya, ini kan awal-awal kita masih bingung nih, apakah beneran nih menggunakan papan pencucian begitu. Tapi kalau ada percikan darah dengan papan pencucian, kayaknya nggak masuk akal loh. Ini secara knowledge ya, pengetahuan umum ya, bukan ahli forensik kan ya. Kenapa Anjas? Maksudnya ini kembali ke bagian awal lagi tentang alat yang dipakai untuk melakukan eksekusi tersebut, kan dugaannya adalah benda tumpul begitu kan ya. Tapi kalau seandainya memang benar ada percikan darah gitu kan ya di tembok kayak muncrat gitu, kalau itu benda tumpul misalkan yang diketahui adalah dugaannya adalah papan penggilasan, kayaknya nggak mungkin mercik deh. Logikanya gini, kalau kita mukul ayam gitu kan, dulu aku sering motong ayam kan ya, mukul ayam bek gitu dengan papan penggilasan, pasti nggak akan ada percikan darah kan? Pasti dia akan darahnya tuh di dalam, pembuluh darahnya pecahnya di dalam kan ya, kalau kita pukul ayam gitu, bek, terus darahnya nggak kemana-mana kan ya, mungkin ada keluar luka tapi kan tidak akan muncrat. Tapi kalau seandainya memang benar ada percikan darah di tembok atau di mana-mana, itu kemungkinan adalah benda tumpul, tapi benda tumpul yang mungkin bisa tajam atau seperti aku bilang di video sebelumnya, bisa aja itu benda tumpul yang benda tajam tapi yang tumpul. Well, yang terbuatnya pasti dari hal-hal yang cukup kuat. Kita pukul, misalkan seandainya linggis gitu atau golok tumpul gitu kan, itu besi kan ya. Kita pukul ayam, nah itu kan pasti ada kemungkinan besar ayam tersebut akan mengeluarkan percikan darahnya kemana-mana. Itu logikanya sih. Nah, makanya bagian itu juga karena otopsi pertama kan hanya kematiannya karena benda tumpul. Tapi kalau seandainya memang benar ada isu-isu di luar sana mengatakan ada percikan darah di mana-mana, karena ada orang yang bilang seperti itu, foto-fotonya beredar di luar, percikan darah di tembok di mana-mana, kayaknya agak kecil kemungkinan kalau itu hanya menggunakan papan penggilasan ya. Kemungkinan besar sesuatu hal yang terbuat dari besi, bisa aja golok, bisa aja tapi yang memang tumpul sih, tapi nggak terlalu tajam, karena logikanya ada percikan darah yang di tembok itu kan ya. Kalau cuman kayu kan nggak mungkin sampai mercik kemana-mana darahnya. Itu adalah yang pertama. Nah, mungkin saja nih kenapa aku bahas itu, mungkin aja jejak kakinya tersebut itu ditemukan di lokasi-lokasi yang memang dugaannya saat direkonstruksi gitu dengan kemampuan dan pengalaman dari tim penyidik, itu lokasinya strategis, berada di tempat-tempat yang memang dilakukan eksekusi hal-hal yang seandainya ditemukan seperti itu tadi. Nah, itu adalah yang pertama, kalau itu adalah dari orang-orang yang dikenalnya, karena itu alibi saya, karena memang saya sering ke sana begitu. Tapi ada juga hal kemungkinan kedua, mungkin saja salah satu dari dua jejak kaki yang berbeda ini ada yang belum ditemukan, ini milik siapa. Karena untuk mengetahui jejak kaki siapa, pastinya kan jejak kaki ini apakah dia pakai sepatu, atau pakai sendal, atau nyeker, itu pasti adalah tim teknis, itu adalah bagian mereka yang ahli-ahli, pasti mereka akan bisa menjelaskan nanti, dan ini juga bisa dikategorikan sebagai petunjuk mungkin yang merujuk nanti ke alat bukti, dan itu adalah bagian tim ahli yang nanti akan membantu kasus ini kalau memang ini merupakan salah satu bagian alat bukti. Nah, ada kemungkinan kedua lagi yang mengenai jejak kaki ini. Kemungkinan yang kedua adalah jejak kaki ini salah satunya mungkin tidak ditemukan dari ke-55 saksi yang sudah diperiksa atau orang-orang yang sudah ada di database-nya tim penyidik. Nah, ini kemungkinan besar juga ada mengarah ke sini karena dengan komentar dari Kompolnas kemarin pada saat aku bahas di wawancara di RCTI kan ya, ada banyak jejak DNA di sana, kemungkinan besar memang ada beberapa atau mungkin banyak
DNA yang belum teridentifikasi. Karena kita kan di Indonesia tidak punya bank DNA yang besar. Memang sih kita punya untuk kasus ini menurut Dr. Hastri kan ada bank DNA, tapi kan bank DNA-nya terbatas hanya untuk keluarga. Kemudian untuk mengetahui DNA ini kan tidak harus diambil semuanya kan ya. Cukup diambil satu orang tapi akan diketahui keturunan-keturunannya itu punya siapa aja. Itu adalah hal yang teknis dan kalau ternyata ini adalah hal yang baru lagi. Dulu aku mikir bahwa yang namanya bank DNA itu ya semua orang harus diambil gitu DNA-nya agar kita punya data-datanya. Tapi ternyata setelah aku baca lagi dan ngobrol dengan Dr. Hastri, bank DNA itu ternyata tidak harus diambil satu persatu setiap orang. Misalkan di keturunan keluargaku yang diambil mungkin hanya kakekku saja, tapi dari DNA tersebut kakekku nanti akan punya cucunya 30, anak-anaknya 30, cicitnya lagi. Dari situ bisa tertrack dengan DNA tersebut. Jadi itu beberapa hal yang mungkin sempat aku miss di pembahasan sebelumnya mengenai apa itu makna bank DNA. Ternyata makna bank DNA itu kan tidak harus yang satu orang diambil satu persatu gitu, karena untuk DNA tersebut kan ada keturunannya, jejaknya bisa di-trace, dilacak seperti itu. Bahkan juga menurut Dr. Hastri juga untuk yang kasus kayak terorisme di Indonesia, itu kan juga para pelaku sudah ada bank DNA-nya, dan dari keturunan-keturunan nanti akan ketahuan ini kan ya, ini DNA-nya kemana-mana gitu. Jadi tidak harus diambil satu persatu. Nah, tapi memang suka tidak suka, walaupun hanya dibutuhkan representatif dari sebuah DNA tersebut untuk mengetahui jejak-jejak DNA tersebut, tapi sepertinya memang kita belum lengkap ya bank DNA yang untuk walaupun hanya representatif, dan ini mungkin menjadi salah satu alasan kenapa tim penyidik sudah 4 bulan belum berani mengumumkan siapakah tersangkanya, karena mungkin masih ditemukan beberapa jejak DNA ataupun tubuh dari orang yang belum diketahui itu milik siapa. Nah, apakah ini sempurna begitu kasus ini kejahatannya? Coba kita simak keterangan dari Profesor Yasmil Anwar. Apakah benar gitu? Adakah yang namanya kejahatan yang sempurna ini menurut beliau? Mungkin tanpa jejak, Prof. Ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin karena masyarakat juga membutuhkan keadilan ya. Oke, kalau kata Profesor Yasmil sini tidak mungkin tanpa jejak atau kejahatan yang sempurna itu nggak mungkin katanya. Itu membuat seolah-olah akan rakyat begitu saja. Karena tidak mungkin ada kejahatan tanpa jejak. Ya, disebutnya sebagai perfect crime ya, kejahatan sempurna. Bukan tanpa jejak artinya tidak bisa diselidiki, tapi harus berlomba dengan kejahatan itu. Biasanya kejahatan itu selangkah lebih maju dari polisi gitu. Oke. Kejahatan itu biasanya lebih maju selangkah dari polisi. Lebih maju selangkah dari polisi. Oke. Dan harus berlomba dengan waktu. Apalagi ya namanya kasus pembunuhan seperti ini kan 48 jam krusialnya itu adalah di 48 jam waktu krusialnya di 48 jam pertama kan ya. Tapi kalau sudah 4 bulan, apakah penjahatnya sudah selangkah lebih maju? Menurut aku nggak cuma selangkah, mungkin sudah puluhan langkah lebih maju dibandingkan polisi. Karena ya suka tidak suka, kita kan kita tidak lagi mendengarkan klarifikasi update dari tim penyidik mengenai beberapa hal yang memang ditanyakan dari media massa gitu. Kita kan hanya mendengar update-nya mungkin dari saksi-saksi yang berbicara di media massa juga seperti itu, tapi tidak ada balance-nya begitu. Jadi bukan hal yang salah kalau sebagian netizen berpikir kayaknya bukan lagi selangkah lebih maju nih, tapi udah puluhan langkah gitu lebih maju dibandingkan tim penyidiknya begitu, karena kok nggak diumumkan siapakah tersangkanya begitu. Tapi aku masih tetap percaya sih kalau untuk kemampuan tim penyidik kayaknya nggak usah diragukan deh, tapi mungkin lebih ke hal-hal yang lainnya, karena menurut aku sih kasus ini ada kemungkinan besar bahwa tidak lagi mengenai faktor kriminal murni, tapi juga ada faktor tekanan-tekanan dari orang-orang lainnya, karena ada dugaan ini berhubungan dengan kasus lainnya, karena ini hubungan dengan yayasan, karena kedua korban juga pendiri yayasan, yang diketahui juga yayasan di Indonesia itu ada sebagian yang begitu suka menerima bantuan dari pemerintah dan juga swasta, dan ada oknum-oknum yang mempermainkan dana-dana tersebut. Ada dugaan takutnya kalau ini terbongkar, kasus yang lainnya juga akan terbongkar seperti efek domino. Tapi kalau hitung-hitungan secara organisasi, logika, seberapapun dana atau orang-orang yang ingin diselamatkan, menurut aku nama besar kepolisian Indonesia jauh lebih penting dan jauh lebih berharga dibandingkan mungkin hanya puluhan miliar atau ratusan miliar, ataupun juga belasan atau puluhan orang-orang penting begitu. Tapi untuk mengorbankan sebuah kepolisian,
it's not worth it at all. Oke, kita tunggu apakah nanti tim penyidik berani dan juga percaya diri untuk mengumumkan siapakah tersangkanya. Kalau berani dan percaya diri jika hanya mendapatkan alat bukti yang sifatnya kita bisa melihat dengan panca indera kita, orang tersebut melakukan hal itu, menurut aku akan sangat sulit mendapatkan alat bukti seperti itu. Tapi kalau alat bukti yang sesuai dengan undang-undang, misalnya adalah keterangan ahli, petunjuk, surat, dan hal-hal lainnya itu juga diindahkan sesuai aturan hukum, menurut aku tim penyidik harusnya percaya diri untuk mengumumkan siapakah tersangkanya dengan 55 saksi yang telah diperiksa, dengan banyak tim ahli yang telah diterjunkan, tidak hanya dari Polda Jawa Barat dan juga Polres Subang, tapi juga dari Mabes Polri. Terima kasih sudah menonton video ini, tinggalkan komentar positif kalian, dan terima kasih teman-teman yang sudah mensupport channel YouTube ini, memberikan komentar-komentar positif. Jujur, itu adalah alasan kenapa aku kembali semangat untuk membahas kasus ini agar tidak tenggelam begitu saja. Mudah-mudahan kedua almarhumah, Ibu Tuti dan juga Amel, segera mendapatkan keadilan di dunia sebelum nanti tentunya akan mendapatkan keadilan di akhirat nanti, karena dunia dan akhirat kita hanya bisa ngebahasnya dunia, akhirat itu adalah hubungannya adalah dengan Tuhan. Kita siapa sih manusia bisa membahas hal seperti itu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.